Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Di video kali ini aku ingin sharing pendapat suamiku karena kemarin itu kita ngobrol ya tentang pria Maroko yang modus, yang poin pertama itu loh. Yang pria Marokonya itu minta mbaknya lepas jilbab saat video call. Nah ternyata suamiku ini dia punya pendapat lain ya, dia memang tidak membenarkan itu gitu ya, itu kan nggak boleh gitu, tapi dia punya pendapat lain dan ingin aku share di video ini ya. Why not aja aku share supaya kalian juga ya tahu bagaimana pendapat suamiku tentang pria Maroko yang modus. Kemarin itu kata suami gini, biasanya ketika lamaran, ini saat lamaran, calon pria Marokonya itu dengan calon perempuan Marokonya ya, calon pasangannya ini, biasanya si pria Marokonya ini akan meminta si calon perempuannya itu untuk menunjukkan sesuatu gitu. Misalkan minta ditunjukkan bagaimana rambutnya ataupun bagian tubuh seperti kakinya bagaimana, siapa tahu aja dia punya cacat. Tapi itu kan saat lamaran ya, biasanya seperti itu budayanya. Dan juga saat lamaran itu kan pasti ada kedua orang tua juga gitu loh yang mengawasi. Dan juga ini kata suami, ada beberapa kasus gitu dimana si suami Maroko ini merasa kecewa, ditipu, ya merasa tertipu dengan istrinya orang Maroko karena memang istrinya ini nggak jujur saat lamaran gitu, nggak memperlihatkan yang disembunyikan itu. Misalkan dia punya cacat, pas dia lamaran itu dia pakai kerudung gitu ya, pakai hijab, jadi kan nggak kelihatan gitu loh. Terus juga ada juga yang menyembunyikan, maaf ini yang misalkan dianya itu nggak perawan tapi nggak terus terang ke calon suaminya, kan itu sama saja dengan menipu kan ya. Jadi menurut suami, jika si pria Marokonya ini meminta mbaknya untuk lepas jilbab ataupun maaf menunjukkan dada misalkannya, itu mungkin karena kasus itu mungkin ya. Atau kalau pendapatku lain lagi gitu ya, karena menurut aku kalau sejak awal LDRan, saat video call saja sudah minta hal yang seperti itu kan baru awal gitu kan, belum kenal kesehariannya gimana, karakter aslinya gimana, kayak tahu-tahu dia sudah minta kayak gitu kan aneh. Kecuali kalau saat lamaran ya, yang dibilang suami itu ketika lamaran kan sudah sama-sama siap ingin menikah kan itu. Contohnya aja kisahku gitu ya, saat kita itu chatting, kita sudah siap mau menikah gitu, aku pernah menceritakan, nggak menunjukkan, menceritakan ke suamiku saat itu bahwasanya rambutku begini, dan juga aku tuh ada kumis. Kalian kelihatan nggak ya? Ini ada kumis ya guys ya. Ya aku kan berbeda gitu loh. Aku ada sedikit kumis, meskipun kalau di kamera nggak tahu kelihatan apa enggak gitu. Tapi kadang di Indonesia itu laki-laki itu ada yang menghina aku gitu karena ini gitu ya. Tapi artis-artis di Indonesia juga ada kan yang ada kumis tipis gitu kan ya, perempuan yang berkumis tipis gitu. Meskipun di Maroko juga aku lihat juga banyak gitu perempuan yang berkumis tipis, dan itu nggak masalah. Dan jawaban suami juga dulu itu ya nggak masalah gitu, aku punya ya kumis tipis ini, meskipun dulu aku pernah dihina sama laki-laki nggak kenal, cuma papasan aja langsung menghina gitu ya, ih kumisan gitu, ih nyentuh banget loh kata-kata itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih suami itu yang terima apa adanya gitu ya. Bagi mbak-mbak yang sudah curhat dengan aku, tenang ya, curhatan mbak-mbaknya ini aman. Aku nggak menunjukkan ke suami loh ya curhatannya mbak seperti ini. Aku cuma sering aja itu ngobrol gitu tentang pria Maroko yang misalkannya tadi itu yang modus itu, yang minta lepas jilbab, yang minta menunjukkan dada, itu kan nggak sopan gitu. Kita kan sama-sama muslim, dia pasti tahu lah kalau menunjukkan seperti itu kan nggak boleh gitu ya, karena belum suami. Kecuali kalau suami minta itu, ya itu kan ibadah gitu loh. Beda lagi ceritanya kan. Oh iya guys, hampir lupa,
kemarin atau 2 hari yang lalu itu ada pria Maroko yang telepon ke suami ya. Biasanya tuh kok beberapa pria Maroko itu memang mereka lebih senang telepon dengan suami, tanya-tanya seputar pernikahan ataupun pengalaman suami gitu ya. Nah, jadi suami ini kemarin ngobrol dengan pria Maroko. Nah, dia tuh merasa aneh suami ini. Karena kenapa? Si pria Marokonya ini pingin pacarnya, kekasihnya itu yang datang ke Maroko gitu. Jadi kok aneh sih pria ini gitu. Dia yang cinta gitu. Kenapa dia yang minta si perempuan yang datang ke Maroko gitu. Terus suami juga cerita ke pria Marokonya itu, kalau saya dulu tuh datang ke negara istri saya gitu, bukan saya yang minta istri saya yang datang ke Maroko. Terus ya jadi suami itu aneh gitu ya dengan pria itu. Dan aku juga ada dapat curhatan dari viewer juga, yang mana setelah lamaran itu calonnya dan keluarganya meminta dia datang ke Maroko. Nah ini kan, ini seperti nggak ada etika ya menurut aku. Karena apa? Memintanya itu kan ke mbaknya, bukan ke orang tuanya. Yang seharusnya itu si prianya, calonnya itu bersama orang tuanya meminta kepada orang tua si mbaknya ini, ngobrol kayak video call gitu kan, meminta mbaknya apakah pernikahannya ini dilaksanakan di Indonesia atau di Maroko. Nah, jangan hanya minta pendapat mbaknya saja yang dicintai, sedangkan lupa orang tuanya. Padahal kan anak gadis itu milik orang tuanya, milik bapaknya gitu. Jadi harus tanya dulu ke bapaknya, boleh apa enggak gitu. Jangan asal meminta si pasangan perempuannya untuk datang ke Maroko. Itu kan nggak punya etika. Dan juga kan bagi kita juga kayak perempuan gitu ya, belum nikah terus datang ke Maroko untuk menyamperi calon suami, kan kalau bagi aku sih seperti merendahkan harga diri ya. Aku tipe yang gengsi soal hal itu ya guys ya. Dan bagi mbak-mbaknya yang statusnya ini janda, kalau si doi pria Marokonya meminta mbaknya itu untuk menikah di Maroko, ya harus pikir-pikir lagi. Yang pertama, jika mbaknya punya anak kecil ya, nggak bisa kan ditinggal anaknya gitu. Kecuali kalau anaknya sudah dewasa dan sudah menikah, misalkan sudah berumah tangga, ya nggak masalah gitu ditinggal. Itu harus dipikirkan lagi gitu. Pria Marokonya juga harus ini ya, saling memahami keadaan sebenarnya. Jangan hanya egois. Kalau curhatan mbaknya kok egois ya. Iya, jangan hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Yang cinta duluan siapa gitu. Ya, yang cinta duluan itu sebenarnya yang harus banyak berkorban daripada yang dicintai. Bener nggak sih guys? Kalau aku kan dulu dicintai suami ya. Jadi suami yang berkorban buat aku, bukan aku yang berkorban buat suami. Ya sekarang karena aku statusnya nikah, jadi aku ikut suami, kan seperti itu kebanyakan ya kan, realitanya kan seperti itu. Aku rasa cukup ya video kali ini ya. Aku hanya menyarankan kepada mbak-mbaknya itu yang LDR dengan pria Maroko, banyak-banyak ngobrolin masalah ini karena penting, khususnya bagi kalian yang sudah serius, sudah dilamar, sudah mau ingin menikah gitu ya. Banyak ngobrolin inilah ya, tentang menikahnya itu di mana, di Indonesia ataupun di Maroko. Kalau misalkan si perempuan itu menikah di Maroko karena misalkan pandemi, oke lah ya, nggak masalah. Tapi ya ini juga saran dari suami, perempuan Indonesianya itu harus bawa wali gitu, jangan sendirian, takutnya hilang nanti kan. Suami itu kepikiran itu sama si pria Maroko yang telepon suami itu, takutnya kan nanti dia hilang. Karena nanti kan kalau terbang itu pasti nanti transit, entah itu transit di Turki, di Qatar, atau di mana, di negara tempat airlinesnya ya, pesawatnya itu pasti transit gitu. Jadi suami itu bilang ke si pria Marokonya ini, ya kamu harus bertanggung jawab kalau kamu mau calon kamu datang ke Maroko gitu. Harus tanggung jawab seluruhnya gitu, 100%. Jangan cuma mau dia datang aja gitu. Jadi
Seperti itulah ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten-kontenku, dan jangan lupa like videonya. Boleh share videonya, siapa tahu aja yang lain yang lagi LDRan belum tahu tentang videoku ini tentang Maroko. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye.